Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat saja ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang cerita fiksi dan non-fiksi. Tahukah kalian apa itu cerita fiksi dan non-fiksi? Ayo, ada yang sudah tahu belum? Nah, sebelum ke cerita fiksi dan non-fiksi, Bu Kilu akan kasih tahu apa yang dimaksud dengan cerita. Cerita adalah susunan dari beberapa kalimat yang mengisahkan atau menjelaskan sesuatu. Pasti dari kalian sudah pernah ya bercerita ke teman-teman ataupun ke orang tua kalian. Cerita ini dibagi menjadi dua, yaitu ada cerita fiksi dan ada cerita non-fiksi. Oke, yang pertama yaitu ada cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi adalah cerita yang isinya berdasarkan imajinasi atau khayalan pengarang. Nah, jadi berdasarkan imajinasi atau hasil buah pikiran pengarang. Contoh cerita fiksi di sini yaitu ada kumpulan dongeng binatang Nusantara. Lalu ada juga yang berjudul Putri Salju. Nah, itu contoh-contoh dari cerita fiksi. Oh ya, ada satu lagi yaitu dongeng anak Nusantara. Itu adalah contoh cerita fiksi. Berikutnya yaitu pengertian dari cerita non-fiksi. Cerita non-fiksi adalah cerita yang isinya berdasarkan kejadian nyata atau kejadian yang sebenarnya. Jadi bukan hasil imajinasi pengarang ya. Kalau non-fiksi itu jadi berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Contohnya yaitu ada biografi. Nah, di sini dicontohkan yaitu biografi Rudi. Berikutnya ada buku paket bahasa Indonesia, ada buku harian. Nah, seperti itu. Coba diperhatikan anak-anak, apa perbedaan cerita fiksi dan non-fiksi ya? Ada yang sudah tahu belum? Nah, di sini Bu Kilu akan kasih tahu. Untuk yang pertama, di cerita fiksi itu ceritanya dibuat, cerita buatan. Kalau cerita non-fiksi itu berdasarkan data atau kenyataan yang ada. Nah, itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua yaitu dari cerita fiksi itu bersifat imajinatif. Yang untuk cerita non-fiksi yaitu bersifat informatif, yaitu memberitahu. Yang ketiga, bahasanya kiasan. Bahasa kiasan itu seperti bahasa konotasi. Untuk cerita non-fiksi yaitu bahasanya lugas. Nah, anak-anakku semuanya, ini adalah macam-macam dari cerita fiksi. Untuk yang pertama yaitu ada novel. Novel adalah cerita panjang yang mengisahkan kehidupan seseorang. Novel biasanya disusun dalam bentuk buku. Contohnya di situ yaitu ada novel Laskar Pelangi yang mengarang yaitu Andrea Hirata. Ini contoh macam-macam cerita fiksi ya. Yang pertama ada novel. Yang kedua yaitu ada fabel. Fabel yaitu cerita dengan tokoh binatang yang bertingkah laku seperti manusia. Contohnya ada cerita semut dan gajah, ada cerita kancil dan buaya. Berikutnya yaitu ada dongeng atau bisa disebut dengan cerita rakyat atau legenda, yaitu cerita tentang kejadian pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Contohnya asal mula Danau Situbagendit, asal mula Gunung Tangkuban Perahu, Malin Kundang, dan lain-lain. Berikutnya yaitu ada cerpen atau cerita pendek, yaitu cerita tentang peristiwa yang dikisahkan secara singkat. Ada juga komik. Komik itu cerita bergambar. Pasti anak-anak sudah tahu ya komik. Dan berikutnya yaitu ada cerita jenaka, yaitu cerita penghibur yang membangkitkan tawa, jenaka, keriangan, atau sindiran. Jadi ceritanya itu cerita lucu ya anak-anakku semuanya. Berikutnya ada sage atau cerita Panji. Adalah cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Contohnya sage ini ada cerita Si Pitung dari Betawi.
Macam cerita fiksi selanjutnya ada mite. Mite adalah cerita yang mempunyai latar belakang sejarah, dipercaya oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi, dianggap suci, banyak mengandung hal-hal ajaib, dan umumnya ditokoi oleh dewa. Nah, itu adalah mite. Anak-anakku selanjutnya yaitu dalam sebuah teks fiksi pasti terdapat tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya ya. Jadi dalam cerita teks fiksi itu pasti ada tokohnya. Tokoh adalah pelaku yang mengalami kejadian dalam sebuah cerita. Pasti anak-anak sudah tahu semua ya. Ada 3 jenis tokoh dalam keterlibatan menggerakkan alur atau jalan cerita, yaitu ada tokoh utama, tokoh tambahan, dan tokoh latar. Tokoh utama adalah tokoh yang mengalami semua peristiwa dari awal cerita, tengah cerita, sampai akhir cerita. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang hadir sebagai pendukung dari tokoh utama. Dan tokoh latar adalah tokoh yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap pengembangan alur atau jalan cerita. Berikutnya yaitu tokoh berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada yang sudah tahu belum ya? Pasti sudah tahu semuanya, karena kan anak-anakku ini sudah mendapat pelajaran teater. Yang pertama ada tokoh protagonis, yaitu tokoh yang memiliki sifat baik atau positif. Yang kedua ada tokoh antagonis, tokoh yang memiliki sifat tidak baik seperti sifat sombong atau tidak peduli terhadap sesama. Nah, tokoh berdasarkan sifatnya itu tadi ada tokoh protagonis dan yang kedua tokoh antagonis. Kalau protagonis itu tokoh yang sifatnya baik dan tokoh antagonis yang sifatnya buruk. Berikutnya yaitu ada unsur-unsur cerita fiksi atau bisa disebut dengan unsur intrinsik yang ada dalam sebuah cerita. Untuk yang pertama yaitu ada tema. Tema adalah gagasan dasar yang ada dalam sebuah cerita. Yang kedua, ada latar. Latar sering disebut juga dengan setting dan mencakup 3 hal di dalamnya. Ada latar waktu, ada latar tempat, dan latar suasana yang membangun sebuah peristiwa. Kalau latar waktu itu waktu di mana kejadian itu terjadi. Kalau latar tempat, tempatnya di mana cerita itu terjadi. Sedangkan latar suasana yaitu suasananya bagaimana dalam cerita tersebut, sedih, bahagia, atau senang. Itu latar ya. Latar ada 3, latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Berikutnya ada tokoh. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita tersebut. Sedangkan penokohan adalah penentuan watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Tokoh tadi ada berdasarkan sifatnya, ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Berikutnya yaitu unsur cerita fiksi. Yang keempat ada pesan atau amanat. Pesan atau amanat ini disebut juga dengan pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik dari sebuah cerita. Yang terakhir ada alur. Alur adalah rangkaian cerita yang memiliki hubungan sebab akibat sehingga membentuk sebuah kesatuan. Alur ini juga ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kalau alur maju itu menceritakan dari zaman dahulu ke masa yang akan datang. Kalau alur mundur dari masa yang akan datang menceritakan pada masa sebelumnya. Kalau alur campuran ya gabungan antara alur maju dan alur campuran. Nah, demikian anak-anakku semuanya pembelajaran hari ini, yaitu tentang cerita fiksi dan non fiksi. Untuk lebih jelasnya boleh kok diputar berkali-kali videonya Bu Kilu ini biar kalian lebih paham. Atau boleh juga membaca buku tematik
4H ya anak-anakku. Oke anak-anakku semuanya, marilah kita membaca alhamdulillah biar kita itu tadi diberi kemudahan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tetap mengerjakan latihan soal yang ada di e-learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.